Hong Kong dihiasi dengan gedung pencakar langit yang megah. Manhattan dari timur ini selalu menjadi tujuan destinasi wisata di Asia. Bagi mereka pecinta liburan nuansa ala kota disertai lampu kota yang gemerlap, Hong Kong selalu menjadi top list bagi para pelancong atau wisatawan. Namun, Hong Kong juga telah menjadi negara padat penduduk yang bertahun-tahun menghadapi krisis perumahan. Tak tanggung-tanggung, isu ini telah menjadi masalah terbesar di Hong Kong. Mayoritas orang tidak mampu membeli rumah yang layak, yang mengakibatkan mereka mau tidak mau harus tinggal di apartemen sempit, yang terkadang disebut sebagai rumah petak atau kandang manusia. Sulit dibayangkan, namun realitanya memang seperti itu. Bayangkan ada keluarga yang harus tinggal di ruangan seukuran kamar tidur. Tak ada dapur mewah atau ruang keluarga. Tempat tidur di apartemen sempit ini difungsikan sebagai ruang makan dan penyimpanan barang mereka. Kondisi yang sempit bisa sangat berpotensi mengakibatkan stres. Di sisi lain, mereka tidak punya pilihan lain karena harga sewa yang sangat mahal. Dari data yang dirilis oleh Urban Reform Institute, harga rumah rata-rata di Hong Kong mencapai 19 kali lipat lebih mahal jika disetarakan pendapatan rumah tangga tahunan. Terlebih harga ini jauh lebih tinggi 5 kali lipat dibandingkan harga rumah di Singapura, Inggris, atau Amerika Serikat. Ketika kesenjangan kekayaan kota makin meroket, banyak yang terpaksa menyewa unit rumah kecil tadi. Sewa bulanan untuk perumahan yang dibagi rata-rata sekitar $7 per unit. Dengan lebih dari setengah unit ini berukuran antara 22 meter dan 42 meter persegi. Dikabarkan dari jumlah populasi 7,4 juta orang, lebih dari 200.000 orang tinggal di dalam apartemen sempit yang biasa disebut dengan flat peti mati. Diakui Hong Kong memang tidak punya pasokan perumahan yang bisa menampung jutaan penduduk. Dengan begitu, dikatakan bahwa untuk mewadahi setiap keluarga, maka satu apartemen yang dibagi menjadi 3 unit lebih kecil bisa menampung 2 keluarga tambahan. Selain kemelut perumahan tadi, penduduk Hong Kong juga mengalami tekanan yang sangat besar di sekolah dan pekerjaan mereka. Anak-anak sekolah di Hong Kong acap kali dipaksa untuk belajar keras setiap hari, bahkan kadang-kadang sampai larut malam. Terlebih anak-anak harus belajar dengan keras dan ikut berbagai kursus tambahan, karena persaingan untuk masuk ke sekolah dan universitas terbaik sangat ketat. Mereka bisa menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya untuk belajar, dengan sedikit sekali waktu untuk bermain atau bergaul dengan teman sebaya. Belum lagi persaingan di sekolah sangat ketat, karena semua orang ingin masuk ke sekolah dan universitas terbaik. Akibatnya banyak anak yang merasa stres, cemas, bahkan depresi karena tekanan ini. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Save the Children Hong Kong, sebuah LSM internasional terkemuka yang mendukung anak-anak yang paling miskin dan terpinggirkan, mengungkapkan bahwa kekhawatiran anak muda di Hong Kong, termasuk tekanan keluarga dan akademik, intimidasi di sekolah. Sekitar 42% siswa mengatakan bahwa mereka sering atau selalu merasa sedih dan sedih untuk waktu yang lama. Mereka sering merasa stres dan tertekan dengan hasil akademik mereka, yang berujung pada rasa khawatir akan dihukum oleh orang tuanya. Namun hal serupa juga dialami oleh orang dewasa yang bekerja. Di dunia kerja, persaingan antara pekerja sangat tinggi dan banyak orang merasa tertekan untuk bekerja lebih lama dan lebih keras. Kadang-kadang orang bahkan bekerja hingga larut malam dan mereka hampir tidak punya waktu untuk istirahat atau bersantai. Banyak pekerja harus menghadapi jam kerja yang panjang dan persaingan yang ketat untuk mempertahankan pekerjaan posisi kerja mereka. Tekanan ini seringkali menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Sebagai bagian provinsi otonomi dari China, Hong Kong juga punya masalah seperti apa yang dialami China, yaitu polusi lingkungan, terutama polusi udara dan air. Polusi udara di permukaan jalan di daerah padat penduduk, termasuk Causeway Bay, Central, dan Mong Kok, telah melebihi pedoman WHO. Imbasnya, sebagian besar penduduk Hong Kong menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi setiap hari.
Penyebab polusi udara di Hong Kong berasal dari sumber-sumber seperti kendaraan bermotor, berbahan bakar fosil, dan kabut asap regional yang disebabkan oleh polutan dari kapal laut dan pembangkit listrik industri di dalam kota dan dari daratan China. Walaupun Hong Kong sebagai salah satu sistem transportasi umum terbaik di dunia, penduduknya masih sangat bergantung pada mobil pribadi saat bepergian. Dalam dekade terakhir, volume mobil pribadi meningkat drastis, menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar di kota. Karena dikelilingi oleh Laut China Selatan, di mana perairan laut mencakup sekitar 1.700 km persegi dan rumah bagi berbagai lingkungan laut yang berbeda. Pada awal 1970-an dan 80-an, sebagian besar limbah dan air limbah kota dibuang ke laut. Akibatnya, perairan Hong Kong mengalami peningkatan polutan organik dan anorganik, penurunan kandungan oksigen, dan peningkatan kadar bakteri. Meskipun tidak separah di masa lalu, polusi sungai di Hong Kong tetap menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati dan seluruh ekosistem. Air yang terkontaminasi bisa menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air, termasuk kolera, diare, dan tifus. Meskipun polusi air telah menjadi masalah serius di Hong Kong selama beberapa dekade, upaya untuk menangani masalah ini sering terabaikan di tengah ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Dengan pemerintah yang lebih fokus pada meredam protes dan menjaga stabilitas, isu-isu lingkungan seperti pencemaran air seringkali menjadi korban dari prioritas yang bergeser. Ketidakstabilan politik di Hong Kong tidak hanya berdampak pada hak-hak sipil, tetapi juga pada pengelolaan masalah lingkungan yang krusial bagi kesehatan masyarakat. Ketidakstabilan politik di Hong Kong dimulai karena adanya perbedaan besar antara warga Hong Kong dan pemerintah China mengenai kebebasan dan hak-hak sipil. Sejak Hong Kong kembali ke China dari Inggris pada tahun 1997, kota ini diberi status khusus dengan sistem satu negara, dua sistem. Artinya meskipun Hong Kong adalah bagian dari China, mereka punya aturan sendiri yang lebih bebas seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan sistem hukum yang berbeda dari China daratan. Masalah mulai muncul ketika banyak orang di Hong Kong merasa bahwa kebebasan mereka mulai terancam oleh pengaruh pemerintah China. Salah satu momen besar terjadi pada tahun 2014 dengan gerakan payung ketika ribuan warga, terutama anak muda, turun ke jalan memprotes rencana pemerintah untuk mengontrol pemilihan pemimpin Hong Kong. Mereka ingin Hong Kong punya hak penuh untuk memilih pemimpin mereka sendiri tanpa campur tangan dari China. Protes ini disebut gerakan payung karena banyak orang menggunakan payung untuk melindungi diri dari gas air mata yang digunakan oleh aparat. Pada tahun 2019, ketidakstabilan makin rumit saat pemerintah Hong Kong berencana membuat undang-undang ekstradisi. Undang-undang ini memungkinkan warga Hong Kong diadili di China. Banyak yang takut kalau undang-undang ini diterapkan, siapa saja yang menentang pemerintah bisa dipenjara di China, yang terkenal tidak memberikan kebebasan hukum seperti di Hong Kong. Situasi ini menyebabkan protes besar-besaran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Protes ini seringkali berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan polisi, dengan kekerasan yang menyebar di seluruh kota. Selain itu, ketidakpastian politik ini bikin banyak orang cemas tentang masa depan Hong Kong. Mereka takut bahwa pada akhirnya Hong Kong akan sepenuhnya dikuasai oleh China dan kebebasan yang mereka nikmati selama ini akan hilang. Ketidakstabilan ini juga membuat suasana di kota menjadi tegang dengan banyak warga yang merasa tidak aman dan tidak yakin dengan masa depan mereka. Seperti yang kita tahu, awal mula Hong Kong menjadi bagian dari koloni kerajaan Inggris dimulai dengan peristiwa Perang Candu pada abad ke-19. Saat itu, Inggris sangat tertarik dengan perdagangan yang menguntungkan di China, khususnya untuk mendapatkan teh, sutera, dan porselin. Namun, China tidak terlalu tertarik dengan produk dari Inggris dan lebih memilih pembayaran dengan perak yang membuat Inggris harus mencari cara lain untuk menyeimbangkan perdagangan. Untuk menutupi defisit perdagangan ini, Inggris mulai menyelundupkan opium ke China. Opium ini sangat populer di China, meskipun berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Ketika pemerintah China menyadari kerusakan yang diakibatkan oleh candu, mereka mengambil tindakan keras untuk menghentikan perdagangan ini.
Pada tahun 1839, seorang pejabat Cina bernama Lin Saigu memerintahkan penyitaan dan penghancuran stok candu yang disimpan oleh pedagang Inggris di kota Canton. Tindakan ini memicu Perang Candu pertama tahun 1839 hingga 1842 antara Inggris dan Cina. Inggris dengan angkatan lautnya yang kuat dengan cepat memenangkan perang ini. Sebagai hasil dari kekalahan Cina, mereka terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking. Pada tahun 1842. Salah satu syarat dalam perjanjian tersebut adalah menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Inggris untuk dijadikan koloni. Setelah perjanjian ini, Hong Kong menjadi pelabuhan strategis yang sangat penting bagi Inggris. Kota ini tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan dan keuangan, serta menjadi pintu masuk bagi barang-barang dari barat ke China. Seiring waktu, Inggris memperluas wilayahnya di sekitar Hong Kong, termasuk Kowloon pada tahun 1860 setelah Perang Candu Kedua, dan kemudian menyewa New Territories pada tahun 1898 selama 99 tahun.